Bab 991. Paman, kamu cemburu. Baru pada saat itulah Karina memperhatikan bahwa Kevin sedang menggandeng anak kecil, kemudian dia tersenyum menyapa. Halo, apa kabar tuan muda keluarga Okto? Anak-anak dari keluarga Okto semuanya tampan dan cantik. Gen mereka sangat kuat sehingga membuat orang lain iri juga cemburu, apalagi wajah anggota keluarga Okto semuanya menarik untuk dilihat. Apalagi putra dari tuan muda kedua keluarga Okto, dia sangat tampan dan imut. Dia masih muda tapi kepribadiannya sedikit dewasa dan membuatnya terlihat sangat lucu. Sifatnya agak dingin dan elegan yang mungkin diwarisi dari tuan mua kedua. Bahkan kalau dia berdiri dengan teman-teman seusianya, dia menjadi yang paling mempesona. Singkatnya, sulit untuk dilupakan. Yah, aku tidak tahu kalau Kak Karina kenal aku. Padahal aku berencana mau pura-pura jadi anak haram pamanku dan membuat masalah. Clayton berpura-pura kecewa. Hahaha, dia tidak akan bisa punya anak seganteng kamu. Karina tertawa dan mengejek pria itu. Clayton mengangguk setuju, benar. Kevin tiba-tiba merasa bahwa membawa iblis kecil ini adalah suatu kesalahan. Tuan muda kecil, berapa lama kamu berencana mau main di sini bersamaku? Karina merasa kalau bocah ini cukup menyenangkan, imut dan pintar juga tampan. Kevin berbicara mewakili Clayton, dia akan kembali nanti malam karena besok harus sekolah. Kak Karina, kamu bisa panggil aku Clayton. Clayton langsung membantah kata-katanya, paman kamu tuh pelin-pelan banget ya. Kamu sudah biarkan aku tinggal di sini selama seminggu, bahkan aku sudah bawa pakaian ganti buat seminggu dan beberapa barang yang penting. Dasar pria pelin-pelan. Karina mengikuti, lalu membungkuk untuk memegang wajah kecil Clayton dan menciumnya. Jangan khawatir ya. Aku yang beli rumah ini dan aku izinkan kamu tinggal di rumahku selama kamu mau. Oke Clayton yang ganteng dan imut. Kalau gitu mulai sekarang aku akan ganggu Kak Karina. Clayton mulai membuat masalah dan berkata, Kak Karina, boleh kamu cium aku beberapa kali lagi. Aku tidak suka dicium orang lain, tapi aku suka kamu karena kamu cantik banget. Baiklah. Karina sekali lagi memegang wajah Clayton dengan kedua tangannya, tapi pada akhirnya dia malah mencium punggung tangan Kevin. Kamu pakai lipstik dan hapus dulu, kata Kevin dengan serius. Haha, aduh aku lupa. Karina tersenyum, menarik tangan dan mencari sesuatu di tasnya. Dia berencana mencari tisu basah untuk menghapus bekas bibir berwarna pink di pipi lelaki kecil itu. Clayton berkata dengan ekspresi polos dan tak berdaya, paman aku itu sudah berusia 7,5 tahun. Aku sudah banyak jayan denganmu dan aku lelah banget. Jadi aku tidak perlu ikut kamu pergi ya. Aku mau istirahat di rumah aja. Dia menyadari bahwa paman Kevin menatapnya dengan tatapan ingin membunuh dan terlihat sangat lucu. Karina membantu si kecil bicara, Kevin kalau Clayton ikut kamu, kamu harus terus memperhatikannya supaya tidak tersesat. Jadi biarkan dia tinggal bersamaku di rumah, oke? Sambil berbicara, dengan lembut Karina membantu si kecil untuk menghapus bekas bibir di wajahnya. Dia bilang mau minum susu tapi tidak tahu mereknya. Jadi aku bawa dia ke supermarket untuk melihat. Karina, kamu tidak tahu kan kalau dia punya penyakit aneh. Kalau tidak minum susu sehari maka nanti kulitnya gatal dan ada ruam-ruam kecil di tubuhnya. Aku saja tidak tahan ingin mengupas kulitnya. Kevin berbicara dengan serius, lalu tersenyum dan mengusap rambut Clayton dengan penuh sayang. Clayton, aduh, sudah jelas kalau dia lagi mengancamku. Karina tidak curiga dan berkata dengan heran, emangnya ada penyakit kayak gitu? Memang apa yang aneh tentang itu? Ayahnya kan beda dari orang biasa. Kevin berkata dengan tenang, keturunannya beda dari orang biasa, jadi wajar. Clayton juga berkata, Kak Karina, aku mau pergi beli susu dulu sama paman, lalu abis itu kita main ya. Lupakan saja. Dia tidak boleh membuat pamannya langsung marah dan lebih menyenangkan kalau membuatnya marah secara perlahan-lahan. Oke, aku tunggu di rumah, kata Karina sambil tersenyum lembut. Kamu mau makan siang apa? Kevin bertanya. Aku mau makan
Karina merasakan tatapan Clayton dan berkata, ikan bumbu Sichuan, daging sapi yang direbus dengan kurma, sayuran atau supnya terserah deh. Terus besok aku mau makan sup tahu, lobster yang gendut dan supnya terserah kamu. Lebih enak sih kalau makanan pembukanya salad. Bahkan Karina juga memberitahu makanan untuk besok malam. Memasak ikan Sichuan lebih sulit dan butuh banyak proses, jadi dia perlu menyiapkan bahan-bahan sehari sebelumnya. Clayton harus pergi ke sekolah pada pagi hari dan makan siang di sekolah, jadi dia hanya akan makan di rumah saat malam hari. Kak Karina, kamu benar-benar malaikat, aku sangat mencintaimu. Clayton memujinya dengan penuh semangat. Kedepannya kalau mau makan apapun, maka dia akan langsung memberitahu Kak Karina. Haha, terima kasih atas pujianmu, kamu malaikat kecil yang lucu. Jawab Karina sambil tersenyum. Kevin, dia bukan malaikat tapi iblis kecil. Aku iblis kecil. Karena kamu adalah pamanku berarti kamu itu iblis besar. Clayton membalas, iblis kecil itu imut dan iblis besar itu mengerikan. Karina mengangguk setuju. Aku setuju banget. Kevin tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung menarik kerah baju Clayton dan membawanya keluar rumah. Di depan lift, Kevin melepaskan pria kecil itu. Aku tidak menyangka kalau kamu punya potensi jadi bajingan di usiamu yang masih sangat muda. Tidak kok, paman jangan omong kosong. Clayton menggelengkan kepala untuk menyangkal. Aku itu dewasa dan meniru Dedi. Karina cium kamu karena kamu menyukainya, tapi kamu masih minta dia cium kamu beberapa kali. Bukannya itu bajingan? Kevin menaruh tangannya di atas kepala Clayton dan mengacak rambutnya. Paman cemburu ya, kata Clayton sambil tersenyum. Pamannya itu baru jatuh cinta satu kali dan sangat lucu. Kevin tidak merespon kata-katanya, kamu jangan makan. Paman, aku suka banget sama Kak Karina, dia cantik dan manis. Kamu lebih tua 12 tahun dari Kak Karina dan bisa mengejarnya. Kak Karina lebih tua 16 tahun dariku dan sepertinya aku bisa mendekatinya dan memperlakukan dia seperti pacarku. Clayton memprovokasi dia lagi. Kevin mengacak-acak rambut si kecil lagi. Clayton, kayaknya kulitmu gatal. Percaya atau tidak bentar lagi kulitmu akan terkelupas. Paman Kevin, kamu galak banget sih. Kamu boleh kayak gini ke aku. Tapi jangan mengancam Kak Karina kayak gitu. Kalau tidak nanti dia benci kamu. Dedi saja tidak pernah ancam Mommy. Clayton berkata dan berpura-pura sangat berpengalaman. Perempuan itu mau dimanja dan dibujuk, terus semua uang dikatakan perempuan itu benar. Ngerti? Bab 992. Bisakah kamu bersikap baik, Paman Kevin? Kamu galak banget sih. Kamu boleh kayak gini ke aku, tapi jangan mengancam Kak Karina kayak gitu. Kalau tidak nanti dia benci kamu. Dedi saja tidak pernah ancam Mommy, Clayton berkata dan berpura-pura sangat berpengalaman. Perempuan itu mau dimanja dan dibujuk, terus semua yang dikatakan perempuan itu benar, ngerti? Kamu bahkan belum tumbuh bulu tapi udah berani mengajariku. Kevin tersenyum kesal. Clayton mengangkat dagunya dengan arogan, pengetahuan itu tidak ada hubungannya sama usia. Paman, jangan kira karena aku masih muda ya. Aku lebih sering lihat hal-hal tentang cinta daripada kamu. Dan aku mau ngajarin kamu cara menyenangkan pacar. Kamu sering lihat atau sering mengalami? Kevin merasa geli dengan kata-katanya. Aku belum pernah pacaran. Paman jangan asal bicara. Kalau kedepannya pacarku salah paham gimana? Clayton pura-pura gugup. Kevin menarik si kecil keluar dari lift. Kamu masih kecil tapi udah mikir pacaran. Clayton mendengus dan berhenti berdebat dengannya. Dalam hati berpikir, aku tidak mikirin pacaran kok, cuma mau ngajarin paman. Meskipun aku masih kecil, tapi lebih baik daripada paman yang udah tua tapi tidak tahu apapun. Kalau bukan karena Mommy yang menyuruhnya untuk tidak menyebutkan usia paman ketika masih di rumah, maka Clayton benar-benar ingin mengatakan, dasar pria tua menyebalkan. Tiba di supermarket, pergi cari snack yang kamu mau makan dan ambil sendiri. Kevin menyerahkan troli belanja anak-anak yang lucu.
aku akan pergi beli bahan dan kalau kamu tidak bisa mencariku, pergilah ke kasir dan tunggu di situ, oke Paman. Clayton menarik kereta belanjanya dan memikirkan semua snack yang disukai Dea. Dia juga ingin melihat apakah ada snack baru yang belum pernah dicoba. Clayton tidak pergi terlalu jauh. Dia melihat snack sambil memperhatikan Kevin. Setelah beberapa saat dia melihat seorang wanita muda dan cantik berjalan ke arah pamannya. Karena jarak dan ada musik yang diputar di supermarket, Clayton jadi tidak bisa mendengar apa yang wanita itu katakan pada pamannya. Meskipun tidak bisa dengar, tapi sepertinya wanita itu senang mengobrol dengan pamannya. Wanita itu terus tersenyum ketika bicara dan pamannya hanya menatap ke arah bahan makanan dan ekspresi datar. Sesekali hanya mengangguk untuk menjawab. Clayton yang melihatnya tahu kalau wanita muda dan cantik itu tertarik pada pamannya. Dan pamannya juga tidak menolaknya dengan tegas. Kurang ajar. Clayton memperhatikan selama 3 menit, lalu melemparkan snack ke troli belanja anak-anak dan menariknya lalu berlari ke arah Kevin. Ayah, Clayton berteriak dengan penuh semangat dan menuduh, kamu bajingan. Sudah selingkuh di belakang ibu ke-39 kali dan bertemu dengan wanita cantik. Terakhir kali kamu buat wanita itu bunuh diri dan masih di rumah sakit, kamu tidak bisa tahan diri. Hati-hati lo kalau ibu tahu, dia akan kabur dan nikah sama pria lain. Kevin, wanita muda dan cantik yang mengajak Kevin berbicara juga terkejut dan bingung, pria ini sudah menikah. Bahkan pria ini berani selingkuh lebih dari belasan kali selama menikah. Karena suara Clayton cukup keras dan hari ini hari Minggu, maka ada banyak orang di rumah sakit. Selama beberapa saat orang-orang di dekatnya menatap sinis Pat Kevin dan berbisik satu sama lain. Astaga, pria ini ganteng tapi suka selingkuh. Kalau itu aku akan usir dia dari rumah dan melupakannya. Aku tidak paham deh, pria dengan karakter buruk kayak gitu tapi kenapa istrinya menyukainya. Lihat wajahnya. Kalau aku kaya, aku juga mau punya berondong kayak dia, tapi kalau menikah, tidak deh. Dengan ekspresi datar Kevin menatap dingin ke arah Clayton yang mengatakan itu dan membuat lelaki kecil itu sedikit ketakutan. Ayah, aku mau beli snack, jangan pukul aku dan aku tidak akan kasih tahu ibu. Clayton sekali lagi bicara omong kosong, melarikan diri dengan troli belanjanya. Kevin dengan cepat memilih bahan untuk makan siang. Sedangkan bahan untuk malam ini dan besok, dia akan membelinya nanti sore di supermarket yang jauh dan itu semua karena ulah si iblis kecil. Clayton mengambil banyak snack yang belum pernah ia lihat dan ketika melihat pamannya pergi ke kasir tanpa memanggilinnya, mungkin pamannya masih marah. Jadi Clayton segera berlari menuju kasir sambil membawa trolinya. Kamu beli banyak banget, bisa bawanya? Kevin melirik ke arah snack di troli itu dan melihat ada beberapa kotak susu yang agak berat dan bertanya dengan dingin. Clayton mengedipkan mata, berkata dengan sedih, aku cuma anak 7,5 tahun yang lemah. Maukah kamu bantu aku bawa ini? Kevin mencibir. Tuan, supermarket kami punya layanan pengiriman gratis. Kalau kamu belanja lebih dari 200.000 maka kami bisa kirimkan ke rumahmu secara gratis. Kata kasir yang menatap Kevin sedikit jijik, sebelumnya dia berpikir kalau pria ini sangat tampan. Tapi kasir itu tidak menyangka kalau pria ini sudah menikah. Anaknya juga udah besar tapi masih menyukai gadis-gadis muda. Sepertinya sebelumnya dia benar-benar buta, tidak perlu. Kevin menolak dengan dingin. Tapi aku tidak bisa angkat ini. Clayton terus berakting sedih. Kevin menahan emosinya. Aku bantu kamu. Terima kasih, Paman. Clayton segera memasang ekspresi anak kecil dengan putus asa. Terima kasih, Ayah. Kamu ganteng dan hebat banget. Kevin membungkuk, mencium pipinya untuk berpura-pura menyayanginya. Tapi sebenarnya dia sedang berbisik untuk mengancamnya. Nanti kalau sampai rumah, awas aja kamu. Clayton, aduh sial, bahaya nih. Setelah Kevin membayar, dia keluar dari supermarket sambil membawa 2 tas berisi snack bersama si iblis kecil. Paman,
Barusan aku bantu kamu untuk menjauhi gadis genit. Harusnya kamu bilang makasih. Clayton mencoba menyelamatkan dirinya sambil berjalan. Kevin mencibir. Kamu itu udah punya pacar dan wanita tadi sudah jelas suka padamu. Tapi kamu tidak menolak dan bahkan ngobrol dengannya. Katanya sikap kayak gitu disebut ambigu dan pria yang sikapnya ambigu itu bajingan. Jadi aku tadi menyelamatkanmu, tapi kamu tidak perlu bilang makasih, lagian kita ini paman dan keponakan. Kata Clayton, semakin banyak bicara, Clayton semakin merasa kalau yang dia lakukan barusan itu hebat. Bagaimanapun dia memang mencoba menyelamatkan pamannya. Kevin menggertakkan giginya, kamu emang lihat aku ngobrol dengannya? Aku tidak ngobrol dengannya. Dia benar-benar ingin melepas kepala iblis kecil yang suka berimajinasi ini dan merendamnya dalam formalin. Coba ceritakan, wanita cantik dan muda tadi bilang apa padamu? Clayton bertanya sambil mendengus. Setelah memperhatikan beberapa saat, dia melihat pamannya mengangguk sebanyak 5 kali dan membuka mulutnya 3 kali. Kevin berkata, wanita itu bilang sudah tinggal di lingkungan ini lebih dari 2 tahun dan tanya apakah aku baru pindah sini. Aku pernah lihat dia beberapa kali dan dengan sopan menjawab Dia tanya padaku apa yang harus dimasak saat siang hari. Aku jawab dengan sabar. Dia mengatakan sesuatu dan aku mengangguk untuk menjawabnya. Kevin tidak menganggap kalau dia sedang mengobrol, dan berlebihan kalau mengatakan sikapnya itu ambigu. Ini sama saja seperti bertemu dengan orang asing yang menanyakan arah.